Nah, kembali lagi sama kakak-kakak sekolah minggu adik-adik di minggu terakhir di 2020. Sampai ketemu nanti di 2021. Semoga kita bisa beribadah sama-sama di rumah Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah, mari kita bernyanyi dengan judul lagu Bertemu dalam Kasih-Nya. Mari kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang kami sembah dalam kerajaan surga, segala puji dan syukur Tuhan, kami panjatkan kehadirat-Mu. Di mana Tuhan, minggu ini, minggu terakhir di tahun 2020, kiranya Tuhan, tahun 2020 menjadi tahun membawa berkat untuk menghadapi di tahun 2021 nanti. Tuhan, berkati kami untuk memulai ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terpujilah Engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kita bernyanyi kembali adik-adik dengan judul lagu Kasih Yesus Indah-Indah Oh Indah. Oh indah, kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari Tesalonika 5 ayat 23. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuh terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Kita bernyanyi kembali adik-adik dengan judul lagu Hari Ini Kurasa Bahagia. Berkumpul bersama saudara seiman.
Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu kepada kami sehingga kami boleh ada hingga pada saat hari ini Tuhan. Tuhan, sebentar juga Tuhan kami mau mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Kiranya Tuhan Engkau yang berada di tengah-tengah kami, agar apa yang kami dengarkan boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari, dan kiranya Tuhan boleh itu menyenangkan hati Tuhan. Ampuni segala salah dan dosa kami Bapa, agar kami layak menerima setiap berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Hanya dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo adik-adik, buka Alkitabnya ya. Untuk cerita kita pada hari ini tertulis dari Yesaya 63 ayat 7. Jadi karena ada satu ayat, kita bacanya sama-sama aja ya. Yesaya 63 ayat 7. Aku hendak menyebut-nyebut perbuatan kasih setia Tuhan, perbuatan Tuhan yang masyhur sesuai dengan segala yang dilakukan Tuhan kepada kita, dan kebajikan yang besar kepada kaum Israel, yang dilakukannya kepada mereka sesuai dengan kasih sayangnya dan sesuai dengan kasih setianya yang besar. Nah, demikian adik-adik. Nah, adik-adik masih semangat kan? Nah, walaupun ini udah tanggal 27 ya, Natalnya udah lewat, tapi kakak percaya adik-adik tetap semangat. Nah, walaupun Natalnya kali ini berbeda, tapi yang pasti tetap penuh sukacita ya. Walaupun kita Natalannya mungkin lewat virtual, tapi kakak harap sih tidak mengurangi rasa sukacita adik-adik semuanya ya. Nah adik-adik, di sini cerita kita mengenai kasih setia Tuhan. Nah kakak mau tanya, ada nggak sih yang adik-adik rasakan perbuatan yang begitu besar, perbuatan besar Tuhan dalam kehidupan adik-adik semuanya? Ada nggak? Nah, kakak harap sih pasti ada. Ya, pasti semuanya kita mengalami sukacita yang besar. Misalnya seperti tahun ini, walaupun kita tidak Natal di gereja, tapi sukacita pasti ya dek ya, pasti gembira. Walaupun misalnya tidak pakai baju baru, mungkin tidak pakai sepatu baru, tapi kakak yakin adik-adik pasti sangat gembira semuanya ya. Jangan jadi loyo, jangan jadi nggak semangat, walaupun mungkin ya, tapi mungkin ada juga yang lebih semangat lagi. Karena apa? Karena mungkin tahun ini mamanya sama-sama ngajak adik-adik bikin kue Natal sama-sama, hias pohon Natal di rumah. Yang tadinya mungkin mamanya sibuk, tapi karena suasana pandemi akhirnya punya banyak waktu di rumah ya kan ya adik-adik. Nah mungkin adik-adik juga yang tadinya nggak pernah hias Natal, pohon Natal bareng-bareng, tapi ini mungkin sekeluargaan pasang pohon Natal rame-rame, terus bikin kue rame-rame misalnya dengan bentuk masing-masing suka-suka. Nah untuk tahun ini memang kita nggak ada tukar-tukaran kue ya, tapi yang di rumah pasti dia ada sesuatu hal yang menyenangkan yang buat adik-adik bahagia. Nah begitulah, ada kebahagiaan tersendiri mungkin di dalam hati kita. Setiap orang, setiap pribadi pasti punya ada rasa bahagia tersendiri. Nah tidak mengurangi sukacita yang seperti tahun-tahun yang lalu. Justru mungkin ini menjadi lebih senang, lebih bahagia, lebih sukacita karena berkumpul bersama-sama dengan orang tua, dengan saudara-saudara. Ya kekeluargaannya semakin kompak, nah, semakin erat. Nah, begitu adik-adik ya. Itulah mungkin sama seperti kasih setia Tuhan kepada kita. Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita. Walaupun mungkin adik-adik ada yang
mengalami suatu masalah, misalnya mengalami kekecewaan, tapi satu hal yang pasti, Tuhan tetap menemani. Dia nggak pernah ninggalin kita, adik-adik. Nah, percaya nggak sih? Sama seperti orang tua. Nah, adik-adik, saat kamu kecewa, saat kamu bersedih, atau misalnya adik-adik ada selisih paham misalnya dengan teman-teman di sekolah, yang jadi teman curhat itu siapa? Nah, ya mungkin ada yang teman curhatnya abangnya, kakaknya, atau mama bapaknya. Tapi sih yang pasti kalau cerita-cerita biasanya sih anak-anak itu ceritanya pasti laporannya sama siapa dulu? Nah iya, sama mamanya pasti laporan. Mah, tadi aku di sekolah begini-begini loh. Mah, tadi temanku itu gini, dia begini, jadinya aku begini. Misalnya dia kesel sama temennya, pasti curhatnya sama mamanya atau bapaknya atau abangnya atau siapalah itu yang bisa dijadikan teman curhatnya. Nah begitu juga dengan kita adik-adik. Tapi tahu nggak sih, teman curhat yang paling bisa pegang rahasia itu, yang nggak akan pernah ingkar janji, tahu nggak siapa? Iya, Tuhan Yesus. Dia akan selalu setia. Apapun yang terjadi terhadap adik-adik, dia akan tetap setia menemani adik-adik. Dia nggak pernah meninggalkan. Kalau mungkin tadi orang tua masih mau ya, ada misalnya, mah nanti jangan kasih tahu siapa-siapa ya. Iya katanya. Tapi nanti suatu saat mamanya misalnya kumpul-kumpul sama teman, arisan misalnya, mamanya keceplosan tahu cerita. Oh iya, anakku itu begini, anakku begini katanya. Nah, keceplosan dia ceritanya kan. Tapi kalau Tuhan Yesus nggak mau keceplosan. Oh dia, kalau misalnya adik-adik curhat sama Tuhan itu setia. Dia nggak mau ingkar janji dia. Kalau misalnya adik-adik bilang, Tuhan, tapi kalau bisa orang lain nggak tahu ya, cuman aku dan Tuhan aja. Datang Tuhan Yesus, ya tenanglah, rahasiamu dijamin katanya. Nah, percaya nggak adik-adik? Iya, Tuhan itu tidak mau ingkar janji, dia akan tetap setia. Nah, seperti kasih setianya kepada kita yang tidak pernah berkesudahan, selalu setiap hari. Walaupun kita kecewa, kita marah, kita kesel, Tuhan selalu ada untuk kita. Dia setia. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, Tuhan itu selalu ada. Nah demikian juga kiranya kita adik-adik, kita juga hendaknya harus tetap setia mengikut Tuhan, setia mematuhi perintah-perintah Tuhan, agar kita boleh menjadi anak kesayangan Tuhan, anak kesukaan bagi teman-teman, orang tua, dan terlebih kesukaan buat Tuhan. Nah adik-adik, tetaplah kita setia dengan segala kesederhanaan yang kita punya, agar Tuhan juga selalu memberikan berkat-berkatnya yang melimpah buat kita. Nah adik-adik, demikianlah ceritanya. Semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat, dan semoga pandemik ini cepat berlalu, dan mungkin di awal 2021 kita sudah mulai bertemu kembali. Nah, salam sehat selalu ya adik-adik, tetap jaga kesehatan. Demikianlah kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat pengajaran firman-Mu yang mengajarkan kami tentang kesetiaan kepadamu Bapa. Ajarlah kami agar kami senantiasa boleh selalu setia mengikuti kehendak Tuhan. Kiranya Tuhan berikan kami kesehatan agar kami selalu mampu menjalani kehidupan kami. Berkati kami Tuhan, berkati juga adik-adik kami dimanapun mereka berada. Ampuni segala salah dosa kami Tuhan, agar kami layak menerima berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi kembali adik-adik dengan judul lagu Padan Nauli. Padan Nauli, orang
Mari kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.